Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Firman Tuhan hari ini terambil di dalam Matius pasal 26 ayatnya yang ke-39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Biarlah kehendakmu yang terjadi. Jemaat Tuhan yang terkasih, di Taman Getsemani, Yesus mengalami pergumulan yang begitu hebat. Dia mengalami kesedihan dan ketakutan yang amat sangat. Bahkan Injil Lukas memberikan keterangan bahwa Yesus begitu ketakutan sampai ia mencucurkan keringat atau peluhnya seperti darah. Kita bisa lihat di dalam Lukas pasal 22 ayat yang ke-44. Ketakutan dan kesedihan yang amat sangat yang dirasakan oleh Yesus itu karena ia harus berhadapan dengan murka Allah yang begitu hebat. Dan dalam keadaan yang seperti demikian, Yesus berdoa kepada Bapa, dan dia berdoa sebanyak 3 kali. Lalu apa yang Yesus doakan? Dalam ayat yang kita baca terlihat doa Yesus kepada Bapa. Yesus berdoa demikian, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Dalam doa ini tergambar jelas bagaimana Yesus tunduk pada kehendak Bapa. Dalam doa ini tergambar jelas bagaimana Yesus pasrah kepada kehendak Bapa dan mengikuti kehendak Bapanya. Saudara, setiap kita masing-masing punya Getsemani kita sendiri-sendiri, di mana saat kehendak kita berbeda dengan kehendak Tuhan. Dan kalau ada seperti ini dan saat kita menjumpai seperti ini, di mana kehendak kita berbeda dengan kehendak Tuhan, maka kita harus meneladani sikap Yesus dengan tunduk kepada kehendak Tuhan. Tapi kalau kita melihat kenyataannya, seringkali ketika kehendak kita berbeda dengan kehendak Tuhan, maka kita cenderung untuk memaksa Tuhan untuk mengikuti kehendak kita. Tuhan harus mengikuti kehendak kita dan kita tidak mau mengikuti kehendak Tuhan. Tapi dari apa yang dilakukan oleh Yesus, dari doa Yesus ini, kita bisa belajar satu hal, untuk tunduk kepada kehendak Bapa di sorga. Saudara, dalam doa Yesus ini juga kita bisa belajar bahwa doa bukan memaksakan Allah untuk menunjukkan kuasanya, tapi doa untuk menyadarkan diri kita pada rencana Allah yang sempurna. Doa bukan mencari kuasa untuk melakukan apa yang kita mau, tapi mencari kekuatan untuk menundukkan kemauan kita kepada kehendak Bapa di sorga. Saya mengutip kata-kata David dari YouPilt Commentary. Kapan kita mencapai titik yang tertinggi? Bukan pada saat kita telah melakukan pertempuran yang hebat, atau telah melakukan pelayanan kita yang paling berbuah, atau pada saat kita telah mendapat pengertian yang terjelas tentang kebenaran ilahi, tetapi pada saat kita telah mencapai satu titik di mana kita bisa berkata dengan sukacita seperti yang dikatakan oleh Tuhan kita, "Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi." Saudara, hari ini mari kita belajar dari Yesus tentang bagaimana ketundukannya kepada kehendak Bapa. Dan biarlah kita juga sebagai orang-orang percaya, kita mau tunduk pada kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan dengan iman kita mau katakan, biarlah kehendakmu yang terjadi dan bukanlah kehendakku. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami belajar firman Tuhan tentang ketundukan pada kehendak Bapa. Seringkali kami sebagai manusia, kami menganggap bahwa rencana dan kehendak kami itulah yang terbaik. Tapi biarlah melalui firman Tuhan hari ini, kami belajar untuk tunduk kepada kehendak Tuhan, percaya kepada segala rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari jadikanlah firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita.